Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anakku di kelas Ar-Razzaq. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan masih tetap semangat untuk terus belajar. Pada kesempatan kali ini, anak-anakku semuanya, kita akan masuk kepada materi akidah akhlak, yaitu bab 1 tentang akhlak terpuji. Ada dua macam yang akan kita bahas di sini, dua macam dari contoh dari akhlak terpuji. Yang pertama sifat ataupun sikap dari tanggung jawab, dan yang kedua sikap ataupun sifat dari berani dalam kategori untuk mempertanggungjawabkan, berani untuk berkata benar, berani mengatakan kebenaran walaupun pahit. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih artinya tanggung jawab? Mungkin kalian sering mendengar ya, tanggung jawab lu, tanggung jawab. Sebenarnya apa sih artinya tanggung jawab? Tanggung jawab secara umum adalah kesadaran seseorang akan perilaku ataupun perilakunya ataupun perbuatannya, disengaja ataupun tidak. Dia sadar dia telah melakukan hal tersebut. Dia sadar, dia tahu dan sadar, mengerti apa yang dilakukan. Nah, kesadaran itulah dengan apa yang sudah diucapkan, dengan apa yang sudah dilakukan, dia secara otomatis akan menanggung akibatnya. Dia secara otomatis dituntut untuk bertanggung jawab di kemudian hari. Tanggung jawab dilakukan dalam keadaan di mana seseorang sedang dalam kondisi sadar akan kewajibannya. Itu secara garis besarnya ya, tanggung jawab seperti itu. Kalau dalam istilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Ra'in itu pemimpin, atau boleh juga kita katakan khalifah. Khalifah itu para pengelola, penguasa ya. Kita ini menguasai diri kita sendiri. Kita ini mengelola diri kita sendiri, karena kita memimpin buat dirinya sendiri, buat diri kita masing-masing. Ini dalam istilah agama. Rasul memberikan batasan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Bagaimana kalian memimpin kaki kalian? Bagaimana kalian memimpin badan kalian? Bagaimana kalian memimpin tangan kalian? Semuanya itu akan dipertanggungjawabkan dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti di akhirat. Sebab dalam surah Yasin juga sudah dikatakan, seperti pelajaran Al-Quran hadis ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup semua mulut-mulut mereka dan kami suruh bicara tangan-tangan mereka, kami suruh bersaksi kaki-kaki mereka dengan apa yang telah dilakukan dengan apa yang telah pernah dilakukan di dunia. Nanti di akhirat Allah memintai kita pertanggungjawaban dari
semua yang sudah kita lakukan, semua yang sudah kita ucapkan di muka ketika kita hidup di dunia. Anak-anakku yang dirahmati Allah, yang disayang Allah, yang saleh dan salihah. Maka dari itu, kita nih sebagai muslim, sebelum melakukan pekerjaan, sebelum melakukan sesuatu, otomatis seharusnya kita sebagai orang muslim ataupun sebagai makhluk Allah yang Allah sudah katakan paling sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah menciptakan kita ini sebagai makhluk yang sempurna. Makanya kita harus bisa mempergunakan semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dan kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Sebelum melakukan sesuatu dari perbuatan ataupun perkataan, dipikir dulu. Kita pikir, kita timbang, kita pikir kira-kira berbahaya enggak ini? Kira-kira merugikan orang lain atau tidak? Kira-kira yang saya lakukan ini bermanfaat atau tidak buat diri saya? Bermanfaat tidak buat keluarga saya? Bermanfaat atau tidak untuk masyarakat sekitar? Itu semuanya akan dilakukan buat seseorang yang namanya manusia. Karena manusia sudah diberikan akal pikiran sebagai pelengkap kesempurnaan penciptaan makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, sudah seharusnya ya kita menjaga tingkah laku, menjaga perkataan, karena semuanya itu kita akan pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berkumpul di padang mahsyar, sudah tidak ada lagi yang bisa kita hindari dari perkataan, perbuatan, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Oke, kita lanjut ke macam-macam tanggung jawab. Macam-macam tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam bentuk ibadah ya, dalam bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah benarkah sholatnya? Masih rutinkah ngajinya? Lebih banyak mana? Lebih banyak buka handphone ataupun lebih banyak baca Qur'annya? Semuanya itu, macam-macam ibadah itu kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan terus berharap mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kita mengaji, kita puasa, kita itu dalam konteks tanggung jawab kita secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah tanggung jawab pada diri sendiri. Nih, kalian yang masih di bangku sekolah SD, dari sekarang sudah harus bisa mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri apa? Untuk kehidupan kalian nanti di masa depan. Ya. Dengan kalian mempersiapkan diri itu artinya kalian sudah mulai bertanggung jawab. Saya harus menjadi pemimpin di masa depan. Saya harus menjadi juara di kelas. Saya harus menjadi orang terbaik di masyarakat saya. Itu yang semacam itu akan menimbulkan tanggung jawab yang positif buat kalian semuanya. Itu artinya dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri untuk kehidupannya kelak di masa mendatang. Lalu macam-macam tanggung jawab yang lainnya adalah tanggung jawab kepada keluarga ya. Kalian yang masih anak-anak bisa tanggung jawab dalam bentuk sayang pada adik, hormat pada orang tua, tidak membantah apa yang dikatakan orang tua,
lalu menjalankan perintah Allah, itu juga sudah termasuk dalam kategori tanggung jawab kalian terhadap keluarga. Lalu berikutnya ada tanggung jawab pada lingkungan, pada masyarakat. Kalian harus bisa berbaur, bersahabat, bermain, bekerja sama, bergotong royong di lingkungan masyarakat. Ya, itu sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab kita dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan kita. Yang berikutnya adalah tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara. Bagaimana kita harus bisa mengisi kehidupan kita di masa depan kalau kita sekarang tidak belajar. Persaingannya akan lebih ketat nanti di kehidupan kalian di masa mendatang. Maka dari itu, dari sekarang sudah harus bisa belajar bertanggung jawab dengan segala apa yang sudah kita lakukan. Berikutnya, nah ini manfaat dari tanggung jawab. Orang yang sudah biasa dengan tanggung jawab, sifat ataupun sikap tanggung jawab, dia akan lebih dihargai oleh orang lain. Orang lain akan respect, akan menghargai dia sebagai orang yang bertanggung jawab. Kalau diberikan amanat, dia bertanggung jawab. Kalau diperintah, dia tanggung jawab. Lalu biasanya kalau orang yang tanggung jawabnya tinggi, ketelitiannya, sikap ketelitiannya juga tinggi. Lalu dia akan mudah untuk dipercaya oleh orang lain. Dan yang seperti ini, perilaku-perilaku yang seperti ini akan mendorong seseorang untuk mencapai kesuksesannya. Lalu perihal yang berikutnya adalah tentang berani. Berani atau syaja'ah. Yang dimaksud berani di sini bukan berani sembarangan ya, tapi dalam kategori berani untuk menegakkan kebenaran dalam perkataan ataupun perbuatan. Sikap berani ini harus ada pada diri kita semuanya. Berani dalam artian untuk menegakkan kebenaran, entah itu dalam segi perkataan ataupun dalam bentuk perbuatan. Ada dua macam dari syaja'ah ini. Yang pertama, syaja'ah secara harfiah, keberanian secara fisik, keberanian secara wujud nyata. Contohnya seperti saudara-saudara kita yang ada di Afghanistan. Mereka berjuang sampai saat ini dengan fisiknya, keberanian secara fisik yang kelihatan nampak dalam medan pertempuran. Syaja'ah harfiah ini adalah keberanian seseorang secara fisik. Jiwa raganya kuat, fisiknya kuat untuk menghadapi hal-hal yang tidak benar, dan dia akan menegakkan kebenaran di sana. Itulah syaja'ah harfiah, keberanian secara fisik. Lalu yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah. Syaja'ah nafsiyah adalah keberanian secara mental, keberanian dalam jiwa yang ada, keberanian dalam pikiran yang tertuangkan dalam ide-ide. Dia keberaniannya dalam hal non fisik, itu syaja'ah nafsiyah ya. Keberanian secara mental ataupun non fisik. Contoh syaja'ah nafsiyah, misalkan kalian sedang mau ada pertandingan, lomba ataupun karaoke ataupun lomba tahfiz.
kalian punya keberanian untuk naik panggung, kalian punya keberanian untuk menjadi juara, kalian punya keberanian untuk menjadi yang terbaik di antara lawan-lawan ataupun peserta-peserta yang lainnya. Itu sudah termasuk dalam kategori saja'ah nafsiyah, keberanian secara non fisik, ya, itu nafsiyah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian semuanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.